Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kalau kemarin saya membahas fakta menarik mengenai apa itu turnamen nasional musim semi, kali ini saya bakal membahas segala hal yang terjadi dalam pagelaran turnamen tersebut. Tepatnya saat digelar tahun 2013, di mana Karasuno berpartisipasi di dalamnya. Ya, katakanlah ini adalah video review secara detail alur cerita yang ada dalam turnamen nasional musim semi tahun 2013 pada Manga Haikyuu. Tanpa basa-basi lagi, sekarang mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kejuaraan ini berlangsung hanya 5 hari saja. Dan di hari pertama saja bisa dipastikan ada 20 pertandingan untuk menentukan siapa yang bakal bertahan di hari berikutnya. Tapi yang gak semua pertandingan ditampilkan ya, hanya beberapa tim saja yang punya peran cukup aktif dalam alur cerita Manga Haikyuu ini. Dan sekarang kita langsung saja bahas mengenai pertandingan yang ada di hari pertama putaran pertama. Tentu saja kita mulai dari Karasuno terlebih dahulu, yang mana akhirnya mereka bisa menginjakkan kaki di turnamen nasional setelah sekian lama ini. Lawan pertama mereka adalah tim Subagihara, yang mana dikatakan kalau mereka adalah perwakilan kedua dari prefektur Kanagawa. Ada juga sih keterangan perwakilan ke-1 dari prefektur Kanagawa ini, yaitu tim Fukubayashi, tapi nggak pernah ditampilkan atau dijelasin bagaimana tim ini. Oh ya, ada juga info menarik di sini kalau ternyata keikutsertaan Subagihara di turnamen nasional musim semi kali ini adalah keikutsertaan mereka yang kedua kali secara berturut-turut. Dan secara total mereka baru 2 kali ikut turnamen nasional musim semi. Pengalaman mereka juga agak buruk di turnamen yang sebelumnya, di mana mereka dikalahkan oleh tim bernama Sangu di hari pertama kejuaraan ini digelar. Ya, itu terjadi karena mereka begitu gugup di kejuaraan nasional pertama mereka. Dan hal itu pun terjadi sama seperti saat melawan Karasuno di hari pertama ini. Pada awalnya Subagihara begitu yakin bisa menang karena merasa beruntung yang dihadapi hanyalah Karasuno bukan Shiratorizawa. Ya, mereka memang gak ketemu si Elang Perkasa Ushiwaka, tapi mereka malah ketemu duo gila Kageyama dan Hinata. Dan nyatanya Subagihara tetap dilahap oleh sekawanan gagak ini dengan 2 set langsung. Seperti yang udah kalian tonton sendiri di season 4 kemarin kan ya. Ya, Karasuno tapi nggak menang dengan begitu mudah juga. Di awal pertandingan banyak pemain mereka yang gugup dan setter jenius seperti Kageyama aja butuh adaptasi buat memaksimalkan permainannya juga. Tapi bagaimanapun Karasuno tetap lanjut ke putaran berikutnya. Dan Subagihara sekali lagi harus menerima fakta pahit kalau mereka harus tersingkir lagi di hari pertama. Kita berpindah ke pertandingan lain ya. Kali ini ada pertandingan tim Nekoma melawan tim Kyokawa. Di pertandingan ini Nekoma juga menang dengan mudah kayak Karasuno, yaitu menang dengan 2 set langsung. Dan pertandingan benar-benar berjalan seperti apa yang Nekoma inginkan. Tiap serangan dari tim Kyokawa selalu bisa diatasi oleh Nekoma. Ya, pertahanan sempurna yang mereka gembar-gemborkan bukan cuma bualan belaka sih. Kalian juga tahu sendiri kan ya. Oh ya, setelah Nekoma ini ada juga tim-tim lain yang masih bertanding tapi nggak ditunjukin gimana pertandingannya. Ini bisa kalian lihat sendiri kan, ada tim seperti Higashihara dan Mimiatek. Lalu ada juga tim dari voli putri yang bertanding di sini. Kita lanjutin lagi pertandingan di hari pertama ini ya. Di lapangan cadangan Tokyo Metropolitan Gymnasium juga sedang berlangsung pertandingan antara Fukurodani melawan Eiwa. Ya, yang udah nonton season 4 juga tahu Bokuto dan kawan-kawan menang di sini. Tapi yang bikin lucu itu adalah mood Bokuto yang rusak karena harus bermain di lapangan cadangan ini. Hal itu mempengaruhi banget ke performanya. Di awal pertandingan spike-nya banyak yang nggak mencetak angka. Ya, Bokuto ini kesal karena dia merasa penonton di sini lebih sedikit jumlahnya ketimbang di gimnasium utama. Kalian tahu kan ya, dia merasa kecewa nggak bisa pamer kemampuannya di depan banyak orang. Tapi untungnya Fukurodani punya Akashi. Dengan akal bulus yang dimilikinya, dia mampu membuat Bokuto kembali ke performa terbaiknya dan Fukurodani pun berhasil melaju ke putaran kedua. Kita lanjut ke pertandingan lain lagi ya. Di sini ada pertandingan antara Kamomeda yang diperkuat raksasa kecil Hoshiumi Korai melawan tim Chikuida. Diperlihatkan kalau dalam pertandingan ini Kamomeda begitu menguasai alur permainan dengan Korai yang menunjukkan kebolehannya dalam banyak hal. Ya, raksasa kecil generasi baru ini adalah pemain yang serba bisa. Apalagi kekuatan lompatannya benar-benar mengerikan. Seperti yang kalian tahu juga ya, Kamomeda berhasil menang mudah dengan 2 set langsung di sini. Nah, itulah keseluruhan pertandingan di hari pertama yang ada detailnya dalam manganya. Ada 40 tim yang bertanding, jadi bisa dipastikan ada 20 tim yang sudah gugur ya. Jadi total tim yang awalnya berjumlah 52 kini hanya tersisa 32 tim. Karasuno, Nekoma, Fukurodani, Kamomeda, dan 28 tim lainnya bakal lanjut ke putaran kedua di hari kedua.
Sekarang kita lanjutkan pada gelaran di hari kedua, di mana di hari kedua ini ada 12 tim unggulan yang bakal mulai bertanding. Ya, aslinya hanya ada 4 tim unggulan ya. Seperti yang kalian tahu itu adalah Itajiyama, Inarizaki, dan Mujinazaka. Tim keempat nggak diekspos ya, nggak ada infonya. Sedangkan 8 tim unggulan lainnya cuman kebetulan aja dapat undian bisa langsung main di hari kedua ini. Hoki banget yang dapat undian 8 tim unggulan ini, bisa melewati pertandingan di hari pertama kemarinnya. Pertandingan pertama yang bakal saya bahas di sini tentunya adalah pertandingan antara Inarizaki versus Karasuno. Lawan dari Karasuno kali ini adalah tim yang secara keseluruhan sudah mengikuti turnamen nasional musim semi sebanyak 31 kali. Dan tahun ini adalah tahun ketiga mereka ikut serta secara berturut-turut. Kalau untuk perbandingannya, Karasuno sendiri secara keseluruhan sudah 9 kali mengikuti turnamen nasional musim semi ini. Dan kali ini adalah kali pertama mereka ikut lagi setelah 5 tahun absen. Bayangkan tuh, 5 tahun Karasuno jadi tim mediocre di tingkat prefektur. Pada awalnya dari kubu Karasuno sendiri merasa agak sedikit tidak diuntungkan karena sudah harus menghadapi runner-up pada kejuaraan nasional Interhigh sebelumnya. Tapi rasa minder seperti itu nggak berlaku buat Hinata dan Kageyama. Perlahan-lahan dalam pertandingan ini Karasuno bisa mengatasi tekanan yang diberikan Inarizaki. Entah itu dari serangan tim Inarizaki ataupun dari pendukungnya. Dan set pertama pun Karasuno berhasil unggul dari tim yang diperkuat si kembar Mia ini. Sayangnya di set kedua mereka harus kalah dengan jarak yang begitu jauh. Ya untungnya di set ketiga mereka bisa bangkit. Dan kita semua juga tahu sendiri Karasuno mampu mengalahkan tim yang dijuluki si penantang terkuat ini. Bayangin ya, tim kuda hitam seperti Karasuno bisa ngalahin tim unggulan juara di hari kedua kompetisi berjalan. Dengan mampu unggul di set pertama dan set ketiga, akhirnya Karasuno bisa lanjut ke putaran ketiga di hari ketiga besoknya. Kita lanjut di pertandingan lainnya ya, ada Nekoma versus Sarukawa. Ini merupakan pertandingan yang sangat sulit dihadapi oleh Nekoma. Kedua tim sama-sama memiliki filosofi permainan yang sama, yaitu konsep pertahanan sempurna. Itu wajar karena pelatih Sarukawa ternyata adalah mantan murid dari Nekomata Sensei dulunya. Dia mengadopsi pola permainan milik Nekomata Sensei ke timnya ini. Dan dalam pertandingan ini Sarukawa menerapkan taktik untuk menguras stamina milik Kenma. Mereka sampai rela membuang set pertama demi melakukan strategi tersebut. Sebenarnya cara ini efektif sih, tapi bukan Kenma namanya kalau nggak ada trik untuk mengatasi strategi dari lawannya ini. Di set kedua Kenma menunjukkan aksinya dan mampu membuat Nekoma menang 2 set langsung. Ya, Nekoma pun lolos ke putaran ketiga dan bisa dipastikan mereka bakal melawan Karasuno. Untuk pertandingan lain kalian tahu juga Fukurodani mampu mengalahkan tim Morikawa dengan 2 set langsung juga. Bokuto terus melanjutkan performa terbaiknya di sini. Perlawanan Morikawa nggak ditunjukkan, malah yang diperlihatkan di sini setelah menang lawan Morikawa, Bokuto kaget kalau Karasuno berhasil ngalahin Inarizaki. Jujur saja dia sebenarnya ingin menghadapi Inarizaki. Lalu untuk pertandingan tim-tim lainnya seperti Kamomedai, Itajiyama, dan Mujinazaka juga berhasil menang ya. Mereka lanjut ke putaran ketiga besoknya. Dalam putaran kedua ini total ada 16 pertandingan dengan jumlah 32 tim yang bertanding. Dan bisa dipastikan juga kalau di putaran kedua ini 16 tim telah gugur. Sisanya 16 tim yang bisa lanjut ke putaran ketiga besoknya. Kita lanjut ke putaran ketiga di hari ketiga sekarang. Pertandingan awal yang saya bahas adalah pertarungan di tempat sampah antara Karasuno dan Nekoma. Ini adalah pertandingan yang sudah dicita-citakan masing-masing kedua pelatih sejak begitu lama dan baru kesampaian saat ini. Pertandingan ini sudah sangat ditunggu oleh supporter mereka masing-masing. Dan kini akhirnya bisa disaksikan pertandingan antara tim dengan serangan yang begitu berbahaya, yaitu Karasuno melawan tim dengan pertahanan sempurna, yaitu Nekoma. Pertandingan berlangsung alot sejak set pertama dan mengejutkan sekali Nekoma berhasil memenangi set pertama di sini. Strategi Kenma untuk mematikan pergerakan Hinata benar-benar efektif. Sayangnya itu nggak bisa berjalan sesuai rencana terus-menerus. Di set kedua Hinata perlahan-lahan bangkit dan mampu membuat Karasuno memenangkan set ini. Dan saat set ketiga stamina Kenma benar-benar sudah terkuras. Itu berdampak pada permainannya. Di penghujung set ketiga setup Kenma sampai gagal. Bolanya tergelincir jatuh ke lantai karena keringat basah di tangannya sendiri. Dan akhirnya Nekoma harus mengakui keunggulan Karasuno di sini. Karasuno berhasil melaju ke babak 8 besar setelah begitu sengit menghadapi Nekoma. Bisa dipastikan pertandingan ini bakal terus dikenang oleh banyak orang. Ini adalah pertandingan yang paling bersejarah. Lanjut di pertandingan lainnya ya, ada Fukurodani melawan Matsuyama Nishiso. Di sini Fukurodani tentunya menang lagi dan dengan 2 set langsung juga. Bokuto terus bisa mempertahankan performanya dengan melipas semua lawan yang menghadang. Setelah bertanding juga dia masih sempat memberikan selamat pada Karasuno yang berhasil menang. Dan dia juga nggak lupa menyemangati Nekoma yang baru saja tumbang. Bagi saya dia ini benar-benar karakter yang begitu menarik.
Lalu tim lain seperti Kamo Medai, Itachiyama, dan Mujinasaka juga masih menang terus ya. Mereka lanjut ke babak 8 besar. Jadi putaran ketiga ini ada 8 pertandingan dengan jumlah 16 tim yang bertanding. Dan kini hanya sisa 8 tim lagi. Dan ini adalah neraka hari ketiga. Jadi 8 tim yang berhasil lolos di hari ketiga ini masih harus bertanding sekali lagi. Bayangin gimana nggak capek banget di sini sehari menjalani 2 pertandingan. Terutama bagi Karasuno yang sudah habis-habisan lawan Nekoma sebelumnya. Ada 8 tim yang bertanding di sini, jadi bisa diartikan ini adalah perempat final. Kita mulai langsung dari Karasuno versus Kamo Medai ya. Akhirnya Hinata melawan sang raksasa kecil generasi baru, yaitu Hoshiumi Korai. Pertandingan ini juga berlangsung begitu seru karena merupakan pertandingan antara tim dengan serangan terbaik melawan blok terkuat. Kamo Medai benar-benar memiliki dinding blok yang solid di tingkat nasional. Level blok mereka jauh di atas Dateko, dan terbukti di sini Karasuno sampai kalah di set pertama. Ya meskipun mereka akhirnya juga bisa bangkit di set kedua sih. Dalam pertandingan ini peran Korai dalam tim Kamo Medai begitu dominan. Dia benar-benar menyulitkan Karasuno. Permainannya lebih berbahaya ketimbang pemain raksasa 2 meter milik Kamo Medai yang bernama Haku Bagao. Tapi Karasuno menunjukkan perlawanannya yang begitu sengit di sini. Di set ketiga pertandingan berlangsung sangat alot. Karasuno sebenarnya juga sempat di atas angin, tapi akhirnya mereka harus menerima fakta pahit semenjak kehilangan Hinata yang demam dan Tsukishima yang cedera telah melemahkan tim mereka secara nggak langsung. Di set ketiga mereka dikalahkan oleh Kamo Medai. Perjalanan mereka pun berhenti di babak 8 besar ini. Sebenarnya itu hal yang membanggakan mengingat ini baru pertama kali mereka tampil di tingkat nasional dan langsung tembus 8 besar. Karasuno sudah gugur ya, cerita tapi belum berakhir hanya karena tim dari si karakter utama tumbang. Kita lanjut di pertandingan lainnya, ada Fukurodani melawan Mujinasaka. Ini pertandingan antara 5 besar es nasional melawan 3 besar es nasional. Mudahnya Bokuto Kotaro versus Kiryu Wakatsu. Gak bisa dipungkiri memang pertandingan ini begitu menyorot penuh pada kedua pemain tersebut. Tiap serangan yang mereka lancarkan selalu menghasilkan poin buat timnya. Bokuto dengan spike super tajam miliknya dan Kiryu dengan spike yang begitu keras dengan tangan kanannya. Jual beli serangan antar dua pemain tersebut benar-benar mewarnai pertandingan ini. Oh iya, bisa dikatakan juga kalau kekuatan pukulan Kiryu ini sekuat Ushiwaka. Bedanya Kiryu pengguna tangan kanan. Kita lanjutin lagi ke cerita ya. Pertandingan ini berjalan 3 set di mana Fukurodani berhasil menang di set pertama dan set ketiga. Sedangkan Mujinasaka hanya mampu menang di set kedua saja. Otomatis Fukurodani yang menang ya. Untuk informasi saja, dalam pertandingan ini Kiryu bisa dikatakan kalah secara mental dari Bokuto. Dia merasa sedikit minder melihat Bokuto yang selalu bisa berpikir positif dan terus melangkah maju ke depan. Di pertandingan lain secara mengejutkan Itachiyama kalah oleh tim Inubushi. Mereka kalah di set kedua dan ketiga. Kekalahan ini begitu mengejutkan banyak pihak, mengingat tim ini diperkuat oleh Sakusa dan Komori. Ternyata tim ini bisa kalah karena setter utama kelas 3 mereka yang bernama Tsukasa cedera di tengah pertandingan. Dan hal itu berdampak pada permainan Itachiyama. Mereka akhirnya sampai bisa kalah di sini. Lalu di pertandingan lainnya ada tim Ichibayashi melawan Shirizu Sakai. Di sini Ichibayashi menang dan berhasil melaju ke semifinal. Nggak ada detail cerita ya gimana Ichibayashi bisa menang di sini. Nah, di neraka hari ketiga ini menghasilkan 4 tim yang lolos yaitu Fukurodani, Ichibayashi, Kamo Medai, dan Inubushi. Mereka berhak lanjut ke semifinal besoknya. Sekarang masuk ke hari keempat di mana semifinal digelar ya. Nggak ada detail jalannya pertandingan di semifinal ini. Yang bisa kita ketahui di sini adalah Fukurodani melawan Inubushi dan Bokuto beserta kawan-kawannya ini berhasil menang di sini. Otomatis mereka tembus ke final. Lalu di semifinal lainnya ada Ichibayashi melawan Kamo Medai yang diperkuat Korai. Di pertandingan ini yang menang adalah Ichibayashi. Bayangin ya skuad apa ya tim ini sampai bisa ngalahin Korai dan yang lainnya. Jadi kini udah jelas ya, yang lolos ke final adalah Fukurodani dan Ichibayashi. Oh ya, di semifinal ini pertandingannya menggunakan sistem 5 set. Tapi nggak ada detail tim-tim yang bermain menang di set berapa aja. Kita lanjut ke hari kelima sekarang di mana babak final dilangsungkan. Ini adalah pertandingan Fukurodani versus Ichibayashi. Pertandingan final ini begitu sengit, kedua tim sama-sama kuatnya. Fukurodani mampu menang di set kedua dan ketiga. Ichibayashi mampu menang di set pertama dan keempat. Jadi mau nggak mau hasil pertandingan baru bisa diketahui pemenangnya setelah set 5 digelar. Di penghujung set kelima ini diceritakan kalau Ichibayashi mendapatkan match point di angka 14 sedangkan Fukurodani poinnya masih 13. Fukurodani di sini sebenarnya memiliki peluang untuk bisa menyeimbangkan kedudukan, tapi pukulan terakhir Bokuto mampu ditahan bloker Ichibayashi sehingga bola jatuh kembali ke lapangan Fukurodani.
Momen dramatis inilah yang membuat Ichibayashi menjuarai turnamen nasional musim semi tahun 2013 ini. Saat itu Bokuto tetap berusaha tegar menerima kenyataan kalau dia kalah di final. Dia cukup terpukul karena bagaimanapun juga dia merasa bertanggung jawab atas pukulan terakhirnya yang gagal tersebut. Furudate Sensei hebat banget ya kalau bikin cerita. Di awal turnamen digambarin performa Bokuto on fire terus dan akhirnya timnya bisa tembus ke final. Di final yang menang malah bukan Bokuto sama timnya. Super sekali kan ya? Ya, sampai di sini saja ya pembahasan alur turnamen nasional musim semi tahun 2013 ini. Sekali lagi Karasuno nggak juara ya. Terima kasih bagi yang sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.